Insya Allah kita akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa Islam mengajarkan khairul umur awsatuha, yang baik itu yang moderat, yang baik itu tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa bersua kembali, belajar bersama tentang kajian-kajian keislaman yang dilihat dari konteks kedamaian, dalam konteks kasih sayang Allah atau cinta. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tawasud atau bagaimana kita moderasi dalam beragama. Beragama tidak ekstrim, yaitu memilih jalan tengah dalam keberagamaan kita. Karena apa? Karena Allah pun menciptakan atau mengutus Rasulullah beserta umatnya termasuk kita sebagai umatan wasata, sebagai umat tengah-tengah, umat yang moderat. Dalam surat Al-Baqarah 143 Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sesungguhnya Allah telah jadikan kita semua sebagai umat tengah, umat yang moderat, umat yang tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Umat Islam adalah umat yang tidak mementingkan dunia, tapi juga tidak mementingkan akhirat. Dia tidak terlalu simbolik, tapi juga tidak juga terlalu fokus sama substansi. Islam juga mengajarkan bagaimana kita tidak fokus kepada yang zahir, tapi batin juga kita perhatikan. Tidak terlalu syariat, tetapi hakikat juga kita perhatikan. Oleh karenanya wasatiyah atau moderasi dalam Islam itu sangat erat kaitannya dengan tawazun. Bagaimana kita punya keseimbangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab kalau tawazun sudah muncul, maka kemudian ada keadilan di situ. Keadilan itu bukan proporsinya sama, tetapi wat usyai'in ala mahalli. Bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada proporsinya. Dalam surat Al-Qasas 77 misalkan, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini satu moderasi yang luar biasa. Allah katakan, carilah negeri akhirat itu sebagai tujuanmu, tetapi bagianmu dunia jangan kau lupakan. Termasuk sahabat-sahabatku, itu moderasi atau pertengahan di dalam konteks beribadah juga penting. Ada sebuah kaidah fikih mengatakan al-adlu fil ibadah, yaitu moderasi atau pertengahan di dalam beribadah itu min akbari maqasid syari'. Itu salah satu tujuan paling utama dari kita bersyariat atau beragama. Maka pertengahan menjadi penting sebagai sebuah kunci. Maka kemudian kalau kita beribadah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ada satu hadis yang menarik menurut saya. Ada sahabat-sahabat Nabi 3 orang itu datang menemui istri Rasulullah dan bertanya, ya wahai sayyidah atau ummul mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, tolong kabarkan kepada kami bagaimana sih Rasulullah itu beribadah. Kemudian istri Nabi bercerita, Rasulullah itu kalau ibadah, kalau malam ya tidur, kemudian dia sholat tahajud, bahkan sebelum subuh itu tidur lagi. Rasulullah itu kalau puasa ya tidak sepanjang bulan, tapi Rasulullah Senin Kemis, kemudian Ayamul Bid dan sebagainya. Dan kemudian para sahabat kemudian ngerasa kok Rasulullah Nabi dan Rasul kok ibadahnya nggak banyak ya. Kemudian masing-masing orang yang 3 itu cerita. Yang pertama, kalau saya itu ibadahnya, saya itu pengen sholat itu sepanjang malam, saya nggak tidur. Saya pengen mengisi malam saya dengan beribadah, ibadah dan ibadah. Satu lagi membanggakan, di hadapan istri Nabi mengatakan, kalau saya puasa itu setiap hari, kami tidak pernah berbuka sehari pun. Luar biasa. Bahkan yang satunya lagi mengatakan, kalau saya itu bahkan tidak menikah. Karena apa? Karena kalau saya nganggap menikah itu mengganggu ibadah saya dengan Allah.
Gara-gara mendengar pembicaraan 3 sahabat Nabi dengan istri Rasulullah tadi, Rasulullah kemudian datang dan mengatakan, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inilah ahsyakum lillah, saya ini orang yang paling takut sama Allah, kata Rasulullah, wa atqakum lahu, dan saya ini paling takwa. Rasulullah berjanji, bersumpah, demi Allah, saya ini paling takut sama Allah, paling takwa sama Allah. Tapi kemudian Rasulullah melanjutkan, lakinni asumu wa aftiru, tetapi walaupun saya paling takut, paling takwa sama Allah, kalau saya puasa itu saya berbuka, tidak setiap hari saya berpuasa. Wa usolli wa arkudu, kalau saya sholat malam terutama, saya juga tidur. Karena apa? Karena badan saya, kata Rasulullah, itu punya hak juga untuk istirahat. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan perempuan. Artinya Rasulullah juga menikah, tidak meninggalkan salah satu sunnah Rasulullah adalah pernikahan. Kemudian hadis itu diakhiri dengan sebuah kalimat, faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa menyalahi, tidak ngikutin sendiri-sendiri, terlalu berlebihan dalam ibadah. Kemudian Rasulullah mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa menyalahi tata cara beribadah, tata cara sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Maka sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, alaikum hadyan qasida. Ingat, kata Nabi, kalian dalam beribadah itu harus sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan sunnahku, qasida, tetapi jangan berlebih-lebihan, pertengahan saja. Karena dalam hadis yang lain, walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis, Rasulullah mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu tengah-tengah, yang moderat. Fa innahu man yushaddad din, barang siapa terlalu berat dalam beragama, bahkan mempersulit dirinya dalam beragama, Rasulullah mengatakan yughlibu, maka dia akan capek sendiri. Maka kalau dalam konteks pandemi COVID-19 ini, kalau memang ada rukhsah, kemudiannya boleh kita tidak sholat Jumat beberapa bulan terakhir, ya nggak usah memaksakan diri, itu berarti mempersulit dalam beragama. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, innad dina yusrun, agama itu mudah. Oleh karenanya walan yushadda ahadun ad-dina ghalibah, maka barang siapa mempersulit dirinya dalam beribadah, insya Allah dia sendiri akan rusak nanti, dia sendiri akan kewalahan. Karena tidak ada, hati-hati, ibadah kalau terlalu berlebihan bukannya kemudian baik. Jangan-jangan nafsu kita yang ingin beribadah, apalagi kadang-kadang kita melanggar aturan-aturan karena saking semangatnya beribadah, protokol-protokol kesehatan kemudian kita abaikan. Itulah beberapa kaidah kalau kita moderat, kalau kita pengen beragama. Rasulullah mengatakan Islam adalah agama pertengahan. Imam Ali kemudian mengatakan inti dari dan ciri khas ajaran Islam adalah agama pertengahan, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu kemudian simbol-simbol, yang penting kita kemudian pakai pakaian, tetapi kemudian terlalu substantif gitu, sampai kemudian kita meninggalkan yang dohir juga tidak baik. Oleh karenanya bagaimana caranya kita mengindikasi bahwa cara kita hidup itu tengah, bagaimana cara beragama kita itu moderat? Maka harus ada prioritas. Maka kemudian terlalu hulu, terlalu berlebihan dalam beragama itu juga tidak baik. Semuanya dikerjakan sampai nggak tidur, sampai kemudian pekerjaan kemudian terkurangi waktunya, padahal itu kewajiban kita, juga tidak baik. Tetapi terlalu tafrid, terlalu ngirit, misalkan begini, yang penting saya yang wajib saja, yang sunnah-sunnah saya nggak penting lagi, cukup. Tetapi itu juga tidak baik. Maka kemudian Rasulullah kan mengajarkan bagaimana kemudian Rasulullah itu wajibnya juga dikerjakan, sunnahnya dikerjakan, tetapi badan juga mendapatkan porsi untuk istirahat, keluarga juga punya porsi untuk waktu berkeluarga. Jadi malam itu Rasulullah mengajarkan kita agar kita moderat, membagi 3. Pertama, sepertiganya untuk keluarga, bercengkrama dengan anak, istri, kemudian ngobrol dan sebagainya. Sepertiganya untuk tidur, dan sepertiganya kemudian untuk beribadah atau sholat malam. Jadi tidak semuanya malamnya kita lakukan untuk
beribadah. Dalam banyak konteks moderasi itu diajarkan dalam Al-Quran. Misalkan kalau dalam konteks infak, kita tidak boleh terlalu boros, tetapi juga tidak boleh terlalu kikir. Bagaimana kita berada wakana baina dzalika qawama. Bagaimana kita berada di antara dua titik yaitu terlalu tasarruf, terlalu boros, tapi juga tidak terlalu walam yakturu, tidak boleh terlalu kikir. Dalam bidang haji misalkan, yang manistato'a, kita tidak boleh memaksakan diri kita kalau kita memang tidak mampu. Dalam konteks puasa misalkan, kalau kita bepergian, kalau kita sakit juga tidak boleh memaksakan berpuasa, karena dengan berpuasa dalam kondisi sakit atau bepergian yang sangat berat medannya membuat kita walatulku aidiyakum ila tahluka, membuat diri kita nanti hancur dalam konteks kita sakit atau dalam konteks sakitnya parah kemudian menjadi lebih parah lagi. Sholat pun moderat juga. Kalau kemudian kita tidak bisa normal, maka kemudian jangan memaksakan diri sholat berdiri. Maka Allah misalkan dalam surat Ali Imran mengatakan kalau nggak bisa berdiri kita bisa duduk, kalau nggak bisa duduk kita bisa berbaring. Bahkan kalau kita masih sadar ada kewajiban sholat dengan bahasa isyarat pun boleh. Intinya apa? Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, dalam beragama itu tidak boleh berlebih-lebihan, karena Islam datang itu menarik garis tengah antara Yahudi yang terlalu simbolik dan Nasrani yang terlalu substantif, yang terlalu batin, yang terlalu cinta, kasih, memaafkan. Yahudi itu terlalu kisos, bunuh diganti dengan bunuh dan sebagainya. Islam tidak. Islam selalu memberikan tawaran di antara kedua itu. Misalkan dalam kasus kisos ya, kalau saudara kita dibunuh, Islam memberikan tawaran, kalau engkau menuntut balik untuk dibunuh boleh, tetapi kalau engkau maafkan yang membunuh tadi, itu lebih baik di mata Allah. Tetapi yang dimaafkan juga kata Allah harus memberikan apa? Apresiasi, kompensasi dari yang dibunuh tadi dengan cara yang ma'ruf. Itulah ibadah di dalam Islam itu luar biasa. Bahkan salah satu ciri khas dari ajaran Islam adalah tawasud atau tengah-tengah atau moderat dalam beragama. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak terlalu radikal, tapi juga tidak terlalu liberal. Oleh karenanya dengan ini insya Allah kita akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain bahwa Islam mengajarkan khairul umur awsatuha, yang baik itu yang moderat, yang baik itu tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan kiri. Itulah beberapa catatan yang penting dalam pelajaran moderasi dalam beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.